dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Poppy Purwanti MPD. Percobaan kali ini menggunakan aplikasi Crocodile Physics pada percobaan spektrum elektromagnetik. Tujuan percobaannya yaitu 1. Mengetahui dan memahami spektrum gelombang elektromagnetik. 2. Menentukan nilai panjang gelombang dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik. Dan 3. Membandingkan panjang gelombang dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu laptop atau komputer dan aplikasi Crocodile Physics yang sudah terinstal. Crocodile Physics. Langkah pertama, pastikan laptop Anda sudah mengunduh aplikasi Crocodile Physics. Kemudian setelah diunduh, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalian pilih wavelet atau gelombang. Kemudian kalian pilih elektromagnetik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada wavelet, kita ubah menjadi periode. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk percobaan tersebut. Pada percobaan tersebut, pastinya dibutuhkan itu kecepatan gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan spektrum elektromagnetik apa saja yang akan digunakan. Wavelet itu dia kecepatan gelombang yang nilai ketetapannya itu 300 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Itu yang sudah dibulatkan. Kalian bisa menggunakan 300 kali 10 pangkat 8 meter per second, atau kalian bisa menggunakan ini. Kemudian di sini ada frekuensi, ada periode. Terus di sini kalian bisa memilih spektrum apa yang kalian bakal uji coba. Di sini ada gelombangnya sesuai dengan frekuensi dan periode yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada penggaris. Kalian bisa mengukur panjang gelombang dengan ini, atau kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus C sama dengan lambda kali F. Untuk memberhentikan gelombang tersebut, kalian tinggal pause dan kalian bisa atur untuk kalian ukur panjang gelombang tersebut. Nah, saya akan mencontohkan untuk light atau cahaya tampak. Saya akan mengubah frekuensinya menjadi 450 terahertz, maka periodenya pun akan berubah menjadi 2,22 dikali 10 pangkat min 15 second. Maka untuk menghitung panjang gelombang, rumus yang dibutuhkan lambda sama dengan C per F. C-nya sudah menjadi nilai ketetapan, frekuensinya sudah ditentukan, maka tinggal dihitung 300 dikali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 450 terahertz. Hasilnya menjadi 666,21 nanometer. Ini untuk contoh pada cahaya tampak. Yang kedua,
pada gelombang radio, kalian bisa mengubah frekuensinya menjadi 50 MHz, maka periode pun akan berubah menjadi 20 nanosecond. Maka setelah dihitung dengan kecepatan dan frekuensi yang sudah ditentukan, maka hasil panjang gelombangnya menjadi 6 meter. Untuk contoh percobaan yang ketiga, pada sinar X, frekuensinya kita ubah menjadi 10 dikali 10 pangkat 18 Hz dengan periodenya 0,1 dikali 10 pangkat min 18 second, maka hasil panjang gelombangnya 0,03 nanometer. Untuk percobaan yang keempat, pada sinar ultraviolet, frekuensinya diubah menjadi 6 dikali 10 pangkat 15 Hz dengan periodenya 0,17 dikali 10 pangkat min 15 second, maka panjang gelombangnya menjadi 49,97 nanometer. Untuk percobaan yang kelima, sinar infrared, frekuensinya kita ubah menjadi 50 terahertz, maka periodenya menjadi 0,02 petasecond. Kemudian hasil panjang gelombangnya menjadi 6 mikrometer. Pada percobaan yang keenam, pada sinar gamma, frekuensinya diubah menjadi 8 dikali 10 pangkat 21 Hz dengan periodenya 0,12 dikali 10 pangkat min 21 second, maka hasil panjang gelombangnya 0,037 pikometer. Dan pada percobaan yang ketujuh, gelombang mikro, frekuensinya diubah menjadi 7 terahertz dengan periodenya 0,14 petasecond, maka panjang gelombangnya 0,043 nanometer. Kesimpulannya adalah, pertama, spektrum elektromagnetik adalah susunan dari semua bentuk gelombang elektromagnetik yang berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi. Yang kedua, nilai panjang gelombang dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Cahaya tampak sebesar 666,21 nanometer, gelombang radio sebesar 6 nanometer, sinar X sebesar 0,03 nanometer, sinar ultraviolet sebesar 49,97 nanometer, sinar infrared sebesar 6 mikrometer, sinar gamma sebesar 0,037 nanometer, gelombang mikron sebesar 0,043 nanometer. Dan yang ketiga adalah perbandingan antara panjang gelombang dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik adalah semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil panjang gelombang atau berbanding terbaliknya.